ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada pagi hari ini, di awal pengajian kita di tahun 2021 ini, insyaallah kita akan menyampaikan materi kajian tentang Ghazwul Fikri. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang gemar mendengarkan kebaikan, kemudian mengamalkan apa yang didengarkan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah, Ghazwul Fikri terambil dari bahasa Arab dari dua kata, ghazwun dan fikrun. Ghazwun artinya peperangan, perang. Fikrun artinya pemikiran. Maka jika digabungkan, Ghazwul Fikri artinya perang pemikiran. Atau kalau dalam istilah sekarangnya sering kita dengar dengan sebutan perang opini. Siapa yang memerangi, siapa yang diperangi? Yang memerangi adalah musuh-musuh Islam. Yang diperangi adalah orang-orang Islam. Adakah dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Walaupun tidak disebutkan secara langsung kalimat Ghazwul Fikri dalam Al-Quran, tetapi ayat yang menunjukkan bahwa perang pemikiran itu telah berlangsung semenjak zaman dahulu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Apalagi untuk masa kita sekarang. Contoh dalil dalam sunnah, dalam hadis, di mana disebutkan di awal-awal dakwah Islam, para tokoh-tokoh Quraisy Makkah yang berdagang ke Persia pulang dari perjalanan dagang mereka, mereka tidak hanya membawa hasil dari dagangan yang mereka dapatkan, tapi juga mereka membawa sekaligus buku-buku cerita tentang kehidupan Raja Persia yang dikenal dengan sebutan Raja Rustum. Mesir namanya Raja Fir'aun, Kaisar kalau di Roma. Sedangkan kalau Persia Rustam. Maka buku-buku itu diniatkan untuk diperdengarkan kepada kaum muslimin, terutama sahabat-sahabat Rasulullah yang mu'allaf, yang baru saja memeluk Islam. Diundanglah sahabat-sahabat ini ke rumah pembesar Quraisy ini, dihidangkan makanan dan minuman, kemudian cerita-cerita tadi didendangkan oleh seorang wanita yang bagus suaranya, karena dia bait syair-syair. Kemudian sesudah ditampilkan cerita-cerita tentang Raja-Raja Rustum, tokoh Quraisy ini menanyakan kepada kaum muslimin,
Kalau kini mungkin digambarkan mode ditampilkan lagu-lagu nyanyi-nyanyi. Habis itu kau ditanyakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana pandangan kalian dengan dendangan syair-syair yang disampaikan oleh wanita ini tentang kehebatan Raja Persia? Bapak Ibu rahimakumullah, ketika itu jumlah kaum muslimin belum banyak seperti sekarang yang sudah di angka lebih 1 miliar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau mau hijrah ke Madinah, jumlah kaum muslimin ini baru 300 orang. Waktu akan hijrah ke Madinah. Dan peristiwa ini waktu Rasulullah berada di Makkah. Berarti ya jumlahnya segitu. Tidak banyak. Tetapi walaupun jumlahnya sedikit, sahabat-sahabat Rasulullah tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, tak ada yang sampai murtad meninggalkan agama Allah. Mereka memilih menjawab pertanyaan pemimpin Quraisy tadi dengan mengatakan, apa yang disenandungkan oleh wanita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibandingkan dengan ayat Al-Qur'an, lagu-lagu tadi, senandung-senandung syair tadi, cerita-cerita tadi itu belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang dibacakan selama ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ini perang pemikiran. Kalau seandainya lemah akidah, bukan tidak mungkin orang akan mengatakan, lasuah lo rancak leh. Raja Persia tahan oleh api, kemudian tahan oleh benda tajam, bisa berjalan di awang-awang, bisa berjalan di udara, dan cerita-cerita aneh-aneh lainnya. Tapi untungnya tak satu pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang berpikiran seperti itu. Itu contoh dalil dalam sunnah. Contoh ghazul fikri, perang pemikiran dalam Al-Quran. Contohnya di awal juz yang kedua surat Al-Baqarah. Ini contoh satu. Samping contoh-contoh lainnya, ayat juz yang kedua di surat Al-Baqarah tentang perpindahan kiblat. Dulu kaum muslimin itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Rasulullah di Makkah, kiblat kaum muslimin ke Baitul Maqdis. Hampir setahun Rasulullah di Madinah, kiblat kaum muslimin pun masih ke Baitul Maqdis, ke Palestina sekarang atau ke Yerusalem sekarang itu. Ke Baitul Maqdis. Sehingga musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani ini mengatakan bahwa ini agama buat-buat ini. Kenapa demikian? Ini agama dibuat oleh Muhammad ini. Kenapa demikian? Karena kiblat mereka mencontoh kiblat umat sebelumnya. Yahudi kiblatnya ke situ, Nasrani kiblatnya ke situ. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bolak-balik menadahkan wajah beliau ke langit, menggambarkan harapan beliau Rasul sallallahu agar Allah pindahkan kiblat kaum muslimin ini ke arah yang lain atau ke lokasi yang lain. Itu disebutkan di awal juz yang kedua surat Al-Baqarah. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pindahkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah. Jadi kalau kita di Madinah, Baitul Maqdis ke arah sana, Ka'bah ke arah sana. Makanya ada masjid namanya Masjid Qiblatain ya kalau di Madinah itu. Dengan dua mihrab. Mihrab satu menghadap ke Baitul Maqdis, mihrab yang satu lagi menghadapnya ke Ka'bah. Karena peristiwa pindah kiblat ini. Ketika pindah kiblat ini, musuh-musuh Islam tidak berhenti menyampaikan provokasi, propaganda, memerangi fikiran sahabat-sahabat Rasulullah agar mereka meninggalkan Islam, kembali ke masa jahiliyah mereka.
Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa kata mereka nih digambarkan oleh Allah di awal juz yang kedua ini? Musuh-musuh Islam ini berkata kepada kaum muslimin, terutama para sahabat-sahabat yang baru saja memeluk Islam. Apa kata mereka? Apa yang menyebabkan mereka pindah kiblat? Dulu kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis digalak-galakan, dicemeh-cemeh, biar luntur semangat kaum muslimin. Sekarang sudah pindah kiblat atas perintah Allah ke Ka'bah, dipertanyakan, diprovokasi, disampaikan propaganda-propaganda yang aneh-aneh macam-macam. Apa kata mereka? Apa yang menyebabkan mereka ini pindah kiblat? Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan lagi ini. Kalau pindah kiblat begini, ini artinya Tuhannya kaum muslimin ini tidak istiqomah dengan putusannya. Mana ada Tuhan pelin-pelan? Patang menghadap kiblat ke situ, kini menghadap kiblat ke kian, jangan-jangan besok menghadap kiblat ke arah yang lain. Ini kan perang pemikiran nih Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaan ini disampaikan oleh musuh-musuh Islam agar luntur pemahaman kaum muslimin, tapi untungnya tidak luntur-luntur. Kenapa demikian? Karena sahabat punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat bertanya. Ya Allah, enggak. Berarti masa mereka putusan Tuhan? Tapi untungnya pertanyaan itu tidak berhenti di mereka. Mereka tanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, si badu, si fulan mengatakan, kok bisa pindah-pindah kiblat? Kalau begitu berarti Tuhan tidak istiqamah, tidak sabit dengan putusannya. Rasulullah mengadu kepada Allah. Tidak lama setelah itu turun firman Allah, Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah hai Muhammad, jawaban kepada kaum muslimin ini, untuk musuh-musuh Islam itu katakan kepada mereka, sesungguhnya semua arah ini punyanya Allah. Timur, barat, atas, bawah, luar, dalam, semua arah itu kepunyaan Allah. Jadi arah ini bukan hanya timur milik Allah, bukan hanya barat milik Allah, bukan hanya utara atau selatan. Semua arah ini kepunyaannya Allah. Katakan begitu. Dikatakan. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, musuh Islam ini mencari akal berikutnya. Bagaimana goyah akidah kaum muslimin. Tidak bisa mereka dengan cara begini dilemparkan provokasi berikutnya. Diperang kaum muslimin dengan pertanyaan berikutnya. Apa kata mereka? Ya sudahlah. Kalau kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian istiqamah dengan putusannya dan kiblat kalian itu benar di Ka'bah, berarti ibadah yang kalian lakukan selama ini ke Baitul Maqdis tidak ada pahalanya. Ada pahala dah. Kemudian itu karena kiblat ke Baitul Maqdis itu salah. Yang betul itu kiblat kaum muslimin ke Ka'bah. Baitul Maqdis keliru. Berarti amalan kalian bertahun-tahun selama ini ke Baitul Maqdis tidak ada gunanya. Ada guna itu dah. Berarti tidak ada pahalanya. Karena kiblat ke situ salah. Yang betul itu kiblat ke Ka'bah. Tapi untungnya tidak berhenti di kepalanya kaum muslimin. Bapak Ibu rahimakumullah, kaum muslimin tanyakan lagi ke Rasulullah. Iya loh nak. Kalau begitu berarti apa halo assalamualaikum. Untungnya mereka punya Rasulullah tempat bertanya. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengadu kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah jawab, Inna Allah la yudhi'a imanakum. Itu di awal juz kedua itu ada tuh ayatnya semua. Satu halaman tuh itu sisinya itu Bapak Ibu rahimahullah. Apa kata Allah?
Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Dulu menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Kenapa menghadap ke Baitul Maqdis? Karena begitu perintah Allah. Kenapa ikuti perintah Allah? Karena saya percaya kepada Allah. Oh, beriman kepada Allah, benar. Maka Allah tidak akan pernah sia-siakan keimanan kalian. Artinya dapat pahala, kaum muslimin dapat pahala. Allah tidak sia-siakan keimanan kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ditanya adakah dalil perang pemikiran dalam Al-Quran, itu ada dia. Di surat Al-Baqarah 120 Allah sebutkan, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha darimu wahai Muhammad orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sampai engkau mengikuti millatahum, mengikuti agama mereka. Dalam terjemahan yang lain, mengikuti al-adah wa taqalid, mengikuti adat istiadat mereka. Kalau awaklah mengikuti gaya mereka, atau yang lebih parah itu sampai pindah agama, baru mereka senang dengan kita. Tapi kalau seandainya seperti sekarang nih, berkumpul di masjid, menambah ilmu agama Islam, rajin ke masjid, organisasi-organisasi keislaman bersatu padu satu dengan yang lainnya, para wanita semuanya menutup aurat menjalankan perintah Allah, laki-laki dan perempuan sibuk memegang Al-Quran dan mempelajarinya, maka mereka tak akan pernah suka dengan perkara itu. Tak sukanya gitu loh. Tapi kalau kita sudah mengikuti gaya mereka, baru mereka senang. Dalam protokolat Yahudi, Pak, protokolat ini namanya kalau di awak anggaran dasar rumah tangga, ADART. Nanti di search di Google, di internet, batamu protokolat Yahudi. Ya, ada yang 17, ada yang 33, ada yang isinya lebih banyak lagi dari itu. Itu salah satunya disebutkan, Bapak Ibu rahimakumullah, sebutan begini. Tugas kalian tugas kalian bukanlah mengeluarkan orang Islam dari Islam, pindah ke agama yang lain. Jadi tugas Yahudi kok bukan memindahkan orang Islam dari Islam pindah agama ke agama yang lain. Bukan itu tugas utama. Tugas utama kalian, kata si Zwimmer, kata si Herzl, pembesar-pembesar Yahudi dulu ya, waktu merencanakan pembangunan negara Israel Raya di awal-awal tahun 1900-an, satu tahun yang dulu, tugas kalian adalah bagaimana orang Islam ini lupa dengan Islamnya. Tugasnya lah tuh. Jadi kalau di KTP-nya kartu tanda penduduknya masih Islam, biasalah, enggak salah itu. Yang penting inyo lupa je Islam, sudah. Jadi kebutuhannya dengan salat tidak ada, kebutuhannya dengan puasa tidak ada, kebutuhannya dengan petunjuk Al-Quran tidak ada. Lah tu cukup itu, lah manang waktu. Itu kata si Herzl si Zwimmer. Herzl Zwimmer ni Bapak Ibu rahimakumullah, nyo merencanakan tidak perencanaan ketek. Yang nyo rencanakan apa? Membangun negara Israel Raya. Karena di awal tahun 1900-an itu, Yahudi dunia ini terpencar kemana-mana. Ada yang tinggal di seketik di Asia, seketik tinggal di Eropa, seketik tinggal di Amerika, seketik tinggal di Afrika. Terpencar kemana-mana. Semenjak kapan? Dulu lain. Sebelum perang salib lagi, tahun 1000 Masehi, sudah terpencar begitu Yahudi ini. Bahkan di perang dunia pertama habis mereka di Jerman itu. Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi mereka lah merencanakan sebelum itu. Mereka ingin membangun negara Israel Raya. Lengkap dengan lengkap dengan data-datanya, dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi bukan hanya menegakkan negara, tegakkan begitu selesai. Oh, tidak bisa. Tolak orang. Tapi mereka punya perencanaan. Itu yang salah satu perencanaan Ghazul Fikri, perang pemikiran ini. Hasilnya itu sekarang nampak nih.
2020 setelah 80 tahun mereka berusaha, baru kini hasilnya itu nampak. Negara-negara Islam, sudah beberapa negara Islam, maksudnya negara Islam ini negara yang mayoritas penduduknya Islam, mengakui Israel sebagai sebuah negara di dunia. Padahal satu-satunya negara yang sampai detik ini masih menjajah Israel inilah Uni Emirat Arab sudah mengakui Israel sebagai negara. Bahrain mengakui Israel sebagai negara. Sudan sampai ambo sekolah dulu tuh sudah mengakui negara Israel. Diakui Israel sebagai negara, besok langsung tiba Airbus, pesawat terbesar Israel itu mendarat di kota Khartoum. Bantuan Sudan langsung dari Israel. Yang terbaru itu Maroko. Kampung kemenangan Tariq bin Ziyad kini lah mengakui negara Israel sebagai sebuah negara. Itu yang diharapkan. Kalau kita lihat peta Palestina itu tahun 1920-an, 21, 22, Palestina itu Bapak Ibu rahimakumullah, semua warnanya hijau. Yang tinggal situ muslimin. Kalaupun ada negara penduduknya itu Kristen tua ya, Kristen Koptik namanya. Kristen Koptik. Nah, itu mungkin yang hidup berdamai di Palestina itu. Itu yang berhidup damai. Bahkan kuburannya milik Isa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, itu yang memegang kuncinya sampai sekarang orang Muslim. Orang Muslim, walaupun penziarahnya orang-orang Nasrani, tapi yang pegang kuncinya orang Islam. Sampai detik ini. Tidak ada Yahudi. Baru masuk Yahudi itu tahun 1934. Jadi beberapa tahun sebelum ibu-ibu lahir. Baru mereka masuk satu ngontrak dulu, nyewa dulu, membeli tanah, biku ajak ke sana, tibolo membeli tanah, ngontrak. Sampai tahun 2020, coba lihat kembali peta Palestina itu. Semuanya putih. Yang tempat tinggal kaum muslimin asli tadi Bapak Ibu rahimakumullah hanya tinggal Gaza, Rafah, kemudian Baitul Maqdis sedikit. Yang lain sudah memutih, dikuasai oleh orang-orang Israel. Orang-orang Islam mengatakan sekarang ini, biarkan salah. Itu kan tanah mereka tuh. Mereka kan punya hak lo untuk itu. Siapa yang berkata demikian? Orang Islam. Kok bisa? Karena musuh-musuh Islam telah berhasil memerangi kaum muslimin dengan cara perang pemikiran. Tidak perlu pakai senjata memerangi. Cukup dengan pemikiran. Cukup orang muslim ini mengakui bahwa negara Palestina itu bukan punya orang Palestina sesungguhnya, tapi punya orang Israel. Kenapa demikian? Karena Israel yang punya nabi-nabi. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua ini nabi keturunan Banu Israel. Banu Israel. Israel berarti biasalah itu tanah mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam Al-Quran makanya tidak Bapak tunjuk jujur Al-Quran. Baca Al-Quran itu juz yang keempat. Disebutkan betul oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Inna awlan nas bi Ibrahim lalladhina ittaba'uh. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Jangan dikatakan pula Israel itu punya orang Israel. Punya orang Islam itu. Kenapa? Karena Allah berfirman. Di mana Allah berfirman? Dalam Al-Quran Al-Karim. Kata Allah, sesungguhnya Ibrahim itu, yang paling berhak dengan sosok Ibrahim adalah, termasuk anak cucu Ibrahim semuanya ini, adalah orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada orang yang semasa dengan Nabi Ibrahim, tunduk dan patuh kepada Nabi Ibrahim, berarti orang itu berhak dengan Nabi Ibrahim. Siapa lagi yang kedua? Wahadzan Nabi. Nabi ini. Siapa Nabi ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 paling berhak dengan Nabi Ibrahim. Nomor 3 siapa? Walladzina taba'u. Siapa itu? Orang-orang yang mengikuti Nabi ini.
Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menjadikan baginda Rasulullah sebagai nabinya, maka merekalah yang paling berhak dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan segala harta warisannya. Berarti saya yang berhak dengan Baitul Maqdis kalau menunjuk Al-Quran, bukan Israel. Awak diperangi pemikiran lo, katakan lo biasalah. Yang berhak itu kita. Makanya orang-orang Palestina itu biarlah menumpahkan darah anak mereka yang masih bayi, ibu-ibu mereka, wanita-wanita mereka, asalkan tanah Palestina ini tidak diambil oleh orang-orang Israel. Sampai kini mereka perjuangkan nyawa mereka gadaikan. Tidak ada. Yang penting Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, tempat Mi'raj, Isra Mi'rajnya Rasulullah tidak diambil oleh orang-orang Israel ini. Kenapa? Karena yang paling berhak dengan itu semua adalah kaum muslimin. Jadi kalau hidup Zuimer, kalau hidup si Herzl kini yang merencanakan negara Israel ini Pak, galak-galak mereka Pak. Apa itu? Karena nyalah manang. Dan memang perang pemikiran itu tidak simpel seperti perang senjata. Kalau perang senjata itu musuhnya jelas. Kejadiannya cepat. Pengaruhnya sesaat. Perang Azerbaijan dengan Armenia. Sebulan selesai. Menang Azerbaijan, diambilnya balik tanah mereka yang dikuasai oleh Armenia. Berapa perangnya? Sebulan. Selesai. Ada pengaruhnya. Tidak ada terlalu banyak pengaruhan itu. Sepengaruhnya. Itu kalau perang senjata begitu. Jelas sasarannya. Ya. Kemudian cepat berlangsungnya. Pengaruhnya sesaat pengaruhnya. Indonesia diperangi oleh Belanda 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Pakai bambu runcing. Menang. Dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Dan Jenderal Sudirman, Allahu Akbar. Bung Tomo, Allahu Akbar. Paringan Diponegoro, Haji Agus Salim, dan seluruhnya. Dengan takbiran Allahu Akbar. Menang, alhamdulillah. Tapi kalau perang pemikiran, Bapak Ibu rahimakumullah, samar-samar, tidak nampak. Kalau perang pemikiran itu, tidak tahu sewa, tidak nampak, tidak sadar sewa. Prosesnya itu lama, Pak. Dan pengaruhnya pun juga tidak sebentar. Pengaruhnya lama. Artinya pengaruh lama ini, kalaulah karena perang pemikiran ini, mengobatinya itu lama sekali. Jadi kalaulah ada anak kini, barani bacarui kamaknya, barani bacarui kapaknya, tidak percaya jamaah apa, itulah hasil perang pemikiran yang paling parah itu. Itu buah perang pemikiran yang paling parah itu. Mana ada ayat Al-Quran kira-kira mengajarkan anak untuk baca ri'kama apa ya? Gara-gara tidak dibelikan HP. Mana kira? Tak ada. Tapi kok ada akhirnya seorang muslim, anak muslim, berani baca ri'kapa kamaknya. Ya adalah namanya perang pemikiran. Kapan kejadiannya? Bukan kejadiannya kini diperangi, kini lo berhasil. Tidak bu. Memerangi itu lama. Lah umur 18 tahun berani nawak. Dah umur 4 tahun, dah umur 18 tahun, lah umur 20 tahun, lah diperangi otaknya selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, barunya berani cari kamu. Dulu ketek mah berani cari kau. Mah berani cari ke orang gaibnya. Ada orang cari kamaknya, kapaknya. Adalah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada. Bahkan yang membunuh orang tuanya ada. Jangankan cari, jangankan tidak mengakui orang tua, yang membunuh orang tuanya saja ada. Kok bisa begitu? Karena ini buah perang pemikiran. Jadi prosesnya itu tidak sebentar seperti membalik telapak tangan. Berubah kini, berubah langsung. Berubah lagi, berubah langsung. Tidak. Lama prosesnya. Apa kata pemimpin Palangis ya? Waktu ditangkap masuk ke sel penjara kaum muslimin, dia mengatakan, "Jan perangi juo kaum muslimin go senjato lah. Tidak akan menang kita. Kalau kita memerangi kaum muslimin ini dengan senjata, kita tak akan pernah menang. Maka oleh karena itu, perangilah orang muslim ini dengan kitab suci mereka,
Cara memerangi orang Islam juga kitab suci Al-Quran. Maksudnya adalah jauhkan orang Islam dari Al-Quran Al-Karim. Jauhkan mereka jika manang dan terbukti. Sekarang terbukti. Anak-anak kita ada yang sampai menangis-menangis bertemu artis idolanya atau dari Korea. Sampai menangis, mendengar suaranya, mencari wajahnya, tiap matonya. Mencari amaknya saja, yang lama tak bertamu jinyo kanunya merantau, tak pernah tiap matonya. Selemunya yang keluar malah. Tapi kau mencari artis agamonyo entah apa, parangai entah waa, jangan-jangan suku sejenis, laki-laki suku laki-laki, mencari wajahnya sampai menangis. Alun tu keluar suaranya Bapak Ibu rahimahullah. Keluar suara orang tu sampai menangis-nangis tak ibu-ibu tak sadak-sadak. Tak isak-isak. Bertemu orang tua yang pernah nangis. Meninggal mak apaknya nangis sementara setengah jam siap tu dah nangis ni dah. Kok bisa begitu? Ini perang pemikiran. Ini pemikiran. Melihat orang-orang soleh-soleh ni katuan sok alim, sok soleh. Sok lo. Malu orang ni soleh sok-sokan. Orang nak sok-sokan. Tapi kok bisa dia ngomongnya begitu? Ini buah perang pemikiran. Prosesnya itu tidak sebentar. Prosesnya itu lama. Membentuk kepribadian sampainya berubah total itu bukan hanya kini bisa langsung berubah. Tidak. Tapi butuh waktu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Ini yang terbaru ini ada dulu istilah di Indonesia kok, Islam intoleran. Lima kira ada istilah Islam intoleran. Yang ada itu Islam rahmatan lil alamin. Tetapi kalau ada orang yang nak mempercayai agama lain, tidak mengucapkan selamat hari raya ke agama lain, sebab Islam itu intoleran. Kalau biarkan Bapak Ibu rahimakumullah, bukan tidak mungkin besok lebih parah lagi dari ini. Mungkin anak muda ikutnya kegiatan-kegiatan keagamaan agama lain itu. Dan ambil mencari kok Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak awak kuliah bukan di Indonesia, bukan di Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat, tapi anak-anak Sumbar. Dah duduk lenyo di wihara, duduknya bersemayam lenyo di wihara. Agamanya Islam. Kalau juangku cek kawannya di Facebook. Ya sandanglah tuh. Apa istilahnya? Mediasi, apa istilahnya itu? Jadi bersemedi. Bersemedi. Besok nampak lenyo foto di dalam gereja. Bangga foto. Foto lo selfie. Itu kejadiannya begitu. Mana di kampung seperti ini? Kasusnya Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak ada. Kalau pindah agama, ini butuh data lebih lengkap lagi ya. Tapi ambo merasakan Bapak Ibu rahimakumullah yang bocah lihat itu rasanya per apa itu ya? Kalau di awak per RW, kalau di agama itu per nagari. Mungkin sudah ada orang pindah agama. Per nagari itulah ada orang pindah sampai pindah agama. Ada kawan sampai kaget karena hobi memposting video-video Ustaz Abdul Somad di Hidayat, cara-cara maksud Ustaz ini dikirimnya ke grup SMP-nya. Kemudian tak lama setelah itu diingatkannya oleh kawannya, Pulana, jangan acok-acok mengirim itu. Kok jadi acok kan terancak? Ini kan kajian para ustaz, nasihat. Aduh kawan nak tersinggungnya. Aku tersinggung. Kalau sama-sama alumni SMP tinggi. Iyo nyon lah pindah agama, lalamu pindah agama. Iyo serius. Iyo sia tu cari tahunya. Kawannya sama duduk di SMP lah pindah agama. Itu terkaji itu Bapak Ibrahimullah. Tidak tahunya kalau assalamualaikum kawannya masih muslim, muslimah kan ini pedusi ya. Dan itu sudah pindah agama. Kalau yang tidak pindah agama tapi seolah-olah tidak percaya diri sebagai muslim, mungkin kok persoalan bahasa awak yang mesti kita obati. Banyak mungkin. Tak percaya dia sebagai Islam ini Bapak Ibu rahimahullah. Tak percaya dengan Islam ini mungkin banyak. Dan ini PR kita bersama. Musuh-musuh Islam ini paling suka memakai istilah 3F untuk mengurangi kemuslimin. Fun, fashion, food. Fun hiburan, fashion tu gaya, food makanan. Segala jenis hiburan.
nyuambiak tuh Bapak Ibu rahimakumullah untuk memerangi. Awak kadang-kadang lupa hiburan go untuk teriak qalb, untuk menyenangkan hati, membangkitkan semangat. Kini tidak hanya situ, lah loncat pagar. Hiburan itu kini bahkan untuk meninggalkan salat. Itu lebih parah. Kalau hiburan ya boleh. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Menyanyi boleh Ustaz? Boleh. Kalau ambo tanya ya, kalau ambo pribadi. Musik-musik boleh? Boleh. Tapi menyanyi, musik dulu. Kalau musik menyanyi semangat awak, tambah hibik kepala awak, boleh. Kalau tidak meninggalkan Al-Quran, boleh. Tapi kalau sampai atamanuang awak seharian, panik sekarajo, galau memikirkannya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi yang terjadi kan itu sekarang. Kalau tidak pandemi COVID-19 ni Bapak Ibu Allah, celiaklah piala-piala orang main bola. Ya, main bola tu, pialanya dari tingkat paling ketik, tingkat kampung sampai Piala Dunia. Tidak pernah berhenti. Kalau buka siaran TV, ada piala. Berarti tidak boleh sama Ustaz main bola. Saya kata, boleh. Awak pemain bola loh, kau main bola. Tapi jangan sampai gara-gara hiburan bola itu tinggal salat subuhmu, tinggal Al-Quranmu. Ini yang diceritakan oleh sahabat Bapak Ibu rahimakumullah di Irak. Di Irak itu sekarang itu kalau bangun subuh para pemuda-pemudanya ini, cerita pertamunya, cerita bola kaki. Dulu mana ada? Dulu cerita orang Al-Quran Al-Karim. Idui Al-Quran di mana-mana, di kedai, di rumah, Al-Quran, suara Al-Quran, suara mengaji. Kalau kini cerita orang pertama apa? Cerita orang pertama kini cerita bola loh, bola. Olahraga itu penting. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah sayang, lebih Allah cinta ketimbang mukmin yang lemah. Mana yang Allah sayang? Yang kuat. Kuat tu nak lalok dah, kuat tu bahu olahraga. Tapi jangan sampai olahraga itu melupakan kita kepada Allah. Meninggalkan akidah Islamiyah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, itu dari sisi fun, dari sisi hiburan. Diperangi kaum muslimin dari sisi hiburan ini. Yang kedua, fashion, dari sisi gaya. Bukan hanya gaya berpakaian. Kalau berpakaian, celiklah gaya. Gaya berpakaian. Tapi juga gaya berfikir, gaya berbicara. Ada loh sekarang ini orang yang berani. Ini mayoritas penduduk Indonesia ini Muslim loh Bu, bukan agama lain. Tapi ada loh yang berani sampai menistakan agama Islam ini. Dan dia seorang Muslim. Berani yuk di TV menistakan Islam ini. Padahal dia katakannya seorang Muslim. Gara-gara apa? Gara-gara gaya-gayaan tadi. Kalau cara berpakaian mungkin ya sama-sama kita saksikan. Tapi kita beruntung Sumatera Barat ini alhamdulillah masih terjaga ya. Para sisi pemimpin kita, kemudian ulama kita, tokoh-tokoh kita masih menjaga alhamdulillah. Dan kita berharap mudah-mudahan semakin baik ke depannya, bukan semakin sulit. Semakin baik. Jadi orang kalau dibawa gaya-gaya di Jawa kemarin agak malu orang gitu. Gak sungkan. Ya, ini biasanya tutupnya. Malu dia. Tapi bukan tidak mungkin. Kalau tidak kuat, kita besok-besok berubah dia. Tapi coba lihat yang lain. Biasa saja. Laki-laki lah mode pedusi lah mode laki-laki. Kemudian yang ketiga itu food, makanan. Diperangi kita lewat makanan. Saya melihat kemarin ada yang memposting di Facebooknya itu, postingan bukan orang Jawa, orang awak ya, rangkit tinggi ya, merantau, kemudian memposting tahun barunya, menyambut tahun baru. Kemudian di atas meja itu berkumpul tuh minum-minuman kareh. Minuman kareh Bu, ada anaknya sedang main balon-balon, ada produksi segala macam. Sampai orang mengomentari, jangan cocok nangku minum gapuak pari angku, tapi nyu bangga. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini buah hasil perang pemikiran. Mengobatinya lama.
Mengembalikannya ke awal lagi tidak mudah, sulit. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang-orang ini tidak inginkan kita pindah agama. Biarlah tetap Islam, tetapi larut akidah kita, hilang pemikiran kita, tidak percaya diri kita sebagai seorang muslim lagi, rusak akhlak kita. Itu yang mereka dambakan, itu yang mereka inginkan. Tidak perlu pindah agama. Dan itu yang dikenal sebagai ghazwul fikri, perang pemikiran. Apa solusinya perang pemikiran ini? Yang nampak dua yang jelek. Yang pertama itu pelajari agama Allah ini terus. Jangan malih-malih belajar Islam. Di mana ada majlis ta'lim hadiri. Di mana ada masil ilmu hadiri. Karena sadonya orang sibuk. Orang sibuk. Tak tahu bila akan menambah ilmu wak lain untuk ke sekolah balik, untuk masuk kuliah balik, Rasul tak mungkin. Maka di mana ada majlis ilmu, ya sabarkan diri kita ini untuk hadir di situ. Hadir di situ, dengarkan apa nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, alim ulama kita. Jadi bukan berarti yang menyuruh sado anak-anak awak mesti masuk pesantren, tidak. Mendalami ilmu agamanya dah harus masuk pesantren semuanya. Nanti awak kehilangan 10 sosok nanti. Kita ni semua Bapak Ibu rahimahullah 20 tahun lagi Bapak Ibu rahimahullah butuh ekonom muslim. Kalaupun ada ekonom muslim kini, tapi butuh 20 tahun lagi untuk menjaga Islam ini ekonom muslim. Ahli politik muslim. Apalagi aparat muslim. Pakar pendidikan muslim. Dokter ahli kesehatan muslim. Muslim itu maksud ambo bukan muslim agama Islam. Tapi lebih dari itu lagi. Orang yang memperjuangkan Islam. Nyo astronom. Tapi nyo muslim yang memperjuangkan Islam. Berapa lagi butuhnya? 20 tahun lagi. Oh, bila perencanaan seperti itu. Jadi mau masuk sekolah jurusannya apa saja selagi urusan itu baik. Masuk sana, tidak apa-apa. Bahkan kalau nyo hobinya koki. Masak belajar, tapi jangan lupa belajar agama Islam karena kita butuh 20 tahun lagi koki muslim. Itu olahragawan muslim cieknya, contoh. Bapak yang tahu, ibu mungkin tidak tahu ya. Ada olahragawan Rusia cieknya, olahraga tarung bebas nih. Cieknya Bu, seluruh dunia orang Islam bangga dibuatnya. Setiapnya manangnya setujui, setiapnya ketandiangnya berdoa. Setiapnya diwawancara Allahu Akbar, Allah. Semua orang muslim jadi tagak kepala orang Islam, bangga. Itu baru satu tuh. Coba kalau semuanya. Jadi belajar di mana saja, tafadhal, silahkan. Tapi jangan lupa belajar Islam. Agama Allah tidak boleh ditinggalkan. Kita butuh belajar Islam. Yang kedua, sembari kita memperbaiki diri kita. Wah, kini kan berusaha taruih menjadi orang elok, menjadi orang soleh, mempersiapkan akhirat awak. Jangan lupakan orang sekitar kita. Calik kanan, calik kiri. Kalau ke jalan ke musajid itu, yang lurus saja, yang menaku saja. Calik kanan, calik kiri. Sapu jo, assalamualaikum, sembayang yo. Sapu jo orang, ajak jo. Calik kanan. Ba kondisi kampung awak kini, calik. Yang terpikirkan dewa untuk melakukan sesuatu. Lakukan. Jangan sibuk diri sendiri. Karena seruannya itu aslih nafsaka wad'u ghairaka, perbaiki dirimu dan ajak orang lain. Mengajak orang lain untuk menjadi orang baik tidak menunggu kita baik dulu. Tidak ada orang muslim yang mau mengatakan saya orang baik, saya orang soleh sampai tua pun dia tidak akan katakannya orang soleh itu. Semakin berilmunya, semakin tunduknya itu. Awak banyak dosa, banyak kesalahan awak. Begitu. Makanya seruannya mengajak orang lain ini ketika kita berusaha jadi orang baik. Kini berusaha jadi orang baik, berusaha. Maka ajak orang sekitar kita. Anak cucu kita diajak, keluarga kita diajak. Tapi mengajaknya jangan diaria-aria. Jangan diberang-berangi. Aku nak sembahyang juga, ngapain lang di rumah kau lagi. Tak mau berlaku itu. Untuk generasi Z, Bu. Generasi yang sibuk main tombol mereka saja. Macam apa ke mereka saja. Tak tekan-tekan itu tak boleh. Iko saya mainnya. Bahkan oto kini
Idi auto tekan tombolnya. Tak perlu pakai kunci. Tekan tombol. Tren idi auto orang. Untuk generasi Z itu tidak bisa hari-hari dah. Memang mesti sabar. Karena memang dakwah itu mengajarkan kita kesabaran. Dakwah ini yang sabar. Rasulullah dakwah 12 tahun di Makkah, 300 orang masuk Islam. Tambah 10 tahun di Madinah, 120.000 masuk Islam. Meninggal Rasulullah SAW, kini jumlah kaum muslimin berapa, Bu? 1 miliar lebih. Karena kesabaran Rasulullah SAW. Dia berdakwah itu mesti sabar. Ada orang tuh yang mau bawa ajak. Masalahnya tidak sembahyang. Bahkan Jumat pun tidak sembahyang. Kawan awak itu kawan. Dah ajak dia. Tak mau dia diajak, besok balikan baju. Minggu depan balikan yang hobi topi, balikan topi. Minggu ketiga mengalih, ajak pergi minum kopi. Minggu keempat ajak pergi makan siang. Minggu kelima ajak naik onda awak jalan-jalan sebentar ke Liang Bukit Tinggi. Balikan lo hadiah lillah karena Allah. Minggu ketujuh pas awak majak jalan-jalan orang sembahyang zuhur. Ambo sembahyang luar sebentar. Ikui. Hendak ambo duduk saya tionda. Duduk tionda biasalah lo. Tak mau yang saja doa. Minggu ke-8 ajak aja. Minggu ke-10 lah mulainya berwuduk tu. Suan-suanya. Minggu ke-11 ikui yang jawab. Tapi caranya memang begitu, sabar. Tak boleh langsung marah-marah. Hardik-hardik tidak. Tapi ajak dia dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Bapak Ibu rahimakumullah, mengingat waktu, mungkin cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita rahmat dan berkahnya. Allah lindungi generasi-generasi kita dari hal-hal yang Allah tak ridhai. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.